Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Tentang galbay atau telat bayar di pinjol legal, ini masih menjadi drama dalam teman-teman semuanya untuk menghadapi dan menyikapi. Walaupun teman-teman sudah tahu bahwasanya tingkat kemampuan Anda sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Mulai dari dalam sesi pembayaran Anda sudah menyatakan ketidakmampuan, Anda sudah menyatakan ketidaksanggupan, sampai dengan Anda memikirkan beberapa resiko yang mana resiko itu tidak akan terjadi pada diri Anda. Ya, ini cukup luar biasa. Dan saya ini, kenapa saya harus ngulang ini lagi? Saya tidak mau kecolongan lagi. Kemarin kita kecolongan banget. 2 kali kasus mengakhiri hidup di bulan-bulan belakang. Ya, kita nggak mau kecolong. Kalau bisa, walaupun kita nggak bersaudara, ya tapi kita setanah air, kita satu negara. Jadi saya menganggap Anda itu saudara saya. Dan saya nggak mau Anda dibodoh-bodohi karena ini. Oke, Anda minjol karena ketidakmampuan Anda, ketidaksanggupan Anda dalam menjalani hidup, dan Anda membutuhkan dana mendesak. Tiba-tiba Anda melihat satu peluang yang mana Anda merasa peluang itu akan menyelamatkan hidup Anda. Alhasil, ketika Anda sudah masuk ke dalam itu, malah sebaliknya yang terjadi. Yang kata Anda semula ini adalah peluang untuk menyelamatkan hidup Anda, akhirnya ini adalah suatu kehancuran yang benar-benar menghancurkan hidup Anda. Seperti Anda terjebak di pinjol-pinjol hari ini. Ya, ada nggak sih? Kan banyak juga yang bertanya ke saya, Bang, dengan banyaknya pinjol hari ini, ada nggak sih yang mengatur pinjol ini? Ada. Pinjol diatur oleh otoritas jasa keuangan, dan otoritas jasa keuangan dilemparnya kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, atau sering kita kenal dengan AFI, atau saya sering menyebut dengan AFPI. Ya, itu adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Itu yang mempunyai kiblat khusus untuk mengatur segi P2P lending yang ada di Indonesia. Tapi yang terjadi adalah bunga dengan 0,4% itu bukan ukuran kecil. Ya, kalau Anda hitungnya hanya 1 hari saja, itu sangat kecil. Tapi kalau hitungnya sudah per hari, itu menjadi besar dia. Ya, dan itulah yang mau Anda pinjam dan bahkan sudah Anda pinjam. Ya, hari ini Anda dibenturkan ketidakmampuan Anda dalam membalikkan dana tersebut. Yang terjadi apa? Kepanikan dalam diri Anda sendiri. Banyak yang mengakal-ngakali, ada yang menggunakan jasa joki, ada yang katanya menjasa hapus data, ada yang katanya jasa negosiasi hutang. Akhirnya apa? Anda yang semula sudah kesulitan dalam pembayaran pinjol, masuk ke dalam 3 solusi yang saya sebutkan tadi, malah makin parah. Si joki mengajak Anda meminjol kembali, ya, dengan catatan pinjol ilegal dibayar dengan pinjol legal. Ya, sesaat menurut Anda itu menyelamatkan diri Anda, ya. Tapi pada dasarnya Anda lebih memberikan keuntungan kepada si jokinya menggunakan data Anda, ya. Hampir sama dengan si pinjol tadi. Awalnya si pinjol juga Anda anggap ini bermanfaat karena menyelamatkan Anda, membutuhkan dana mendesak ada dari pinjol. Awalnya, akhirnya apa? Anda memberi keuntungan yang sangat besar kepada si pinjolnya. Malah hasil usaha Anda habis sama si pinjolnya. Nggak jauh beda dengan si joki. Si joki tujuannya adalah menyelamatkan diri Anda, ya, mengambil pinjol ilegal untuk membayar pinjol legal. Menurut Anda ini menyelamatkan diri Anda dengan dalih BI checking. Padahal ini Anda sedang memperkaya, sedang memberikan, menghidupkan ekonomi si joki menggunakan data Anda, ya, dengan dalih backup data dan segala macam. Habis itu masuk lagi kepada solusi berikutnya. Ada yang menawarkan jasa hapus data. Menghapus data, menghilang dari pinjol, tidak ditagih lagi, tidak disebar data lagi. Siapa yang tidak ingin? Siapa yang tidak tergiur? Semua orang tergiur. Tapi jasa hapus data hanyalah penipuan, yang mana dia memanfaatkan kepanikan Anda hari ini untuk kepentingan mereka juga. Ya, setiap jasa pasti berbayar. Ya, itulah yang terjadi. Banyak banget yang mencari jasa-jasa seperti ini. Bahkan korbannya sudah ratusan, masih ada aja yang menggunakan jasa-jasa hapus data seperti ini. Ya, habis itu muncul lagi jasa pelunasan hutang, negosiasi pokok hutang. Orang juga tergiur akan hal itu. Ya, diberinya lah sepanjang-panjang mungkin. Hari ini Anda menggunakan jasa dia bilang tunggu sampai 6 bulan ke depan. Tunggu sampai 1 tahun ke depan.
Ya, menjelang 6 bulan Anda sudah kabur duluan. Ya, Anda sudah nggak tahan lagi di terorannya. Tapi orang-orang masih banyak menginginkan jasa seperti ini. Padahal kalau dia berpikir secara logika, ya, Anda galbay di atas 3 bulan akan ada penawaran pokok. Ngapain Anda menggunakan jasa seperti ini, yang mana Anda akan dibebankan sekian puluh % dari total hutang yang ada. Inilah yang terjadi hari ini. Ya, banyak angka telat bayar, orang yang meminjam di pinjol makin bertambah, angka penipuan pun juga makin merajalela. Ya, bahkan oknum penipunya juga menyebar di mana-mana, sampai di kolom komentar saya pun juga banyak. Ya, yang telah dibantuin inilah yang dibantuin ini. Oke, kita masuk ke konsepnya. Bagaimana seharusnya Bang di tengah situasi kita sudah tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar? Saya cuma sarankan ada 2 hal yang bisa Anda lakukan. Ya, yang pertama, Anda bisa jujur dan terbuka dengan orang sekitar Anda ataupun orang-orang terdekat Anda. Kenapa hal ini harus saya sodorkan? Salah satu beban terberat dari orang telat bayar pinjol adalah dia berusaha menutupi keadaan mereka hari ini, sehingga menjadi bumerang dalam hidup mereka untuk kedepannya. Ya, yang selalu bertanya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang sedang dikunjungi, telat berapa lama DC akan datang. Dia sedang mensandiwarakan hidup dia. Dia mencoba untuk mendramakan, menskenariokan semua hal yang terjadi supaya tidak diketahui oleh orang sekitarnya. Ada yang lebih parah. Apa coba? Dia membohongi suami dia, teman tidur dia, orang yang menakahi dia lahir batin dibohongi. Ya, makanya dia sibuk menanyakan kapan DC datang ke rumah, kapan DC datang ke rumah. Permasalahannya bukan soal DC datang ke rumah. Permasalahannya ada satu, kapan Anda mampu jujur dan terbuka ke orang tua, ke orang terdekat, bahkan sampai ke suami. Itu pertanyaannya. Bukan Anda bertanya ke saya kapan DC datang ke rumah, tidak. Kapan Anda mau jujur dan terbuka? Ya, wah nggak mungkin Bang, saya jujur Bang. Nanti kalau suami saya tahu saya diceraikan. Kalau orang tua saya tahu riwayatnya riwayat jantung, nanti mati nanti. Kalau ini tahu saya diponis jadi miskin. Kalau selamanya mindset Anda seperti itu, selamanya pinjol akan menjadi bumerang dalam hidup Anda. Ya, percayalah. Supportan yang paling sebenarnya supportan dari orang terdekat, apalagi dari orang tua, dari keluarga, dari suami. Itu adalah semangat yang sangat luar biasa untuk Anda keluar dari masalah ini. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua lagi, ya, ini buat teman juga. Untuk Anda yang lemah mental nggak ada, mental kerupuk, pemikiran sering dramatis, sering panikan, sering stres. Stresnya kenapa Bang? Menengok ancaman via WA penagihan, menengok telepon berdering dengan nomor baru, melihat email-email dengan pola-pola somasi. Putus komunikasi Anda dengan debt collector. Itu solusi yang tepatnya. Salah nggak Bang kita memutus komunikasi? Dipidana nggak nanti kita mematikan nomor? Tidak ada hubungannya. Tidak ada perjanjian dalam ketentuan layanan. Kalau suatu saat Anda galbay, jangan sampai dinonaktifkan nomor Anda. Ada nggak perjanjian seperti itu? Dan ada juga nggak perjanjian kalau misalnya Anda galbay, di luar dari kontak darurat Anda akan kami tagih? Ada nggak perjanjian seperti itu? Nggak ada. Untuk menyelamatkan mental Anda ini, Anda harus memutus komunikasinya. Sekuat apapun mental Anda hari ini, kalau setiap hari melihat ancaman dan tekanan via WhatsApp, akan down juga. Ya, dimanapun Anda galbay, mau pinjol apapun, itu cuman solusinya. Anda nggak bisa lagi mengharap ke OJK, mengharap ke FPI. Ya, OJK persetan dengan permasalahan Anda hari ini. Yang penting OJK yang tahu bayar. FPI juga seperti itu. Ya, bahkan FPI mengkonfirmasi bunga ratusan % aja masih dikatakan murah oleh tukang bakso dan nasi uduk. Ya, dengan hal begitu Anda masih mengharapkan solusi? Mustahil. Ya, solusi di tengah situasi Anda tidak mampu bayar dan telat bayar itu ada pada diri Anda sendiri. Ya, mau pinjol manapun. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan saya, mau atau tidak Anda mempraktekannya? Kalau mau, lakukan segera. Kabari saya 1 minggu ke depan apa hasilnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat semua teman-teman yang baru telat bayar dan gagal bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.